Akmikindo TV, terima kasih. Kami kembali bersua di tahun baru ini. Selamat tahun baru untuk kita semua. Ya. Kami kehadiran narasumber yang luar biasa, seorang anggota Dewan. Saya sebut namanya Bapak Agus Hamonangan Pasaribu, SHMH. Ya. Beliau berpendidikan dari Universitas Indonesia. Nanti kita berbincang bagaimana kebijakan beliau sebagai anggota Dewan dari Partai PSI di Komisi C. Dan kami juga didampingi oleh Ketua Umum Akmikindo, Bapak Dr. Laurentius Manurung, SEMM. Selamat siang Pak Manurung dan Pak Hamonangan. Kalau disebut Hamonangan kan pasti kita mengartikannya pemenang begitu ya. Iya, kemenangan. Boleh dilatari kira-kira apa yang bisa kita dengar sebagai anggota Dewan, kira-kira arah UMKM ke depan di DKI Jakarta, Pak Agus? Ya, jadi sebenarnya juga dari saya sendiri ya, memang saya ingat ya waktu penyampaian visi misi dan juga yang mau diperjuangkan pada saat kampanye itu adalah mengenai eksistensi UMKM. Jadi saya mengawalin itu dan memang saya lihat di Jakarta ini UMKM ini begitu-begitu saja. Artinya kita mau harapkan perkembangan, kita harapkan mereka naik kelas, tapi nyata-nyatanya ya selalu hanya segelintir UMKM yang bisa kita katakan berhasil sampai kepada level yang lebih baik, apakah jadinya pengusaha bisa ekspor gitu ya. Nah, padahal kan ya begitu banyaknya UMKM di Jakarta ini. Kembali kalau kita kaitkan dengan program-program yang ada di Dinas PPK UKM, yang sebelumnya memang mitra kerja saya waktu di Komisi B, saya sampaikan juga dengan Kepala Dinas, Ibu Ratu, ya pada saat itu saya sampaikan, UMKM ini memang sudah banyak mendapatkan perhatian dan fasilitas. Tetapi kenapa tidak ada ya keinginan bersama bagaimana supaya UMKM ini bisa lebih melejit gitu. Artinya kalau mungkin kita bandingkan dengan negara-negara tetangga gitu ya, UMKM di situ bahkan ikut di dalam memproduksi ya dari hulu ke hilir produk-produk yang itu punya industri yang konglomerasi. Tapi di Indonesia, khususnya Jakarta, kenapa itu tidak bisa dilakukan kebijakan seperti itu? Nah, itulah salah satu ya sampai saat ini ya saya tetap bergiat untuk mengadvokasi dan tentunya juga mempunyai target supaya UMKM kita naik kelas. Bahkan saya punya target nanti UMKM ya yang saya sampaikan tadi paling tidak 15.000 UMKM ini harus mandiri dan berkualitas. Itu kira-kira, Bung. Menarik, Pak Agus. Kami lemparkan ke Pak Laurentius sebagai Ketua Umum dari Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Mandiri Indonesia. Ini sesuatu hal yang bagus. Karena kita berhadapan dengan anggota Dewan, mitra kita untuk mengembangkan UMKM di Akmikindo. Kira-kira apa tawaran atau barangkali gagasan Pak Laurentius ke depan seperti apa sebenarnya agar pemerintah juga legislator juga merespon kepentingan dari asosiasi begitu? Ya, terima kasih nih Pak Hotman. Sahabat Akmikindo TV, pertama-tama saya menyampaikan selamat tahun baru tahun 2025 untuk kita semua. Terima kasih nih Pak Agus Hamonangan Pasaribu telah hadir di Akmikindo TV. Ya, sebelum saya memberikan gambaran lebih jauh Pak, apa harapan kami terhadap UMKM di Jakarta, izinkan saya menjelaskan dulu Akmikindo, karena ini baru pertama sekali kita ketemu, dan juga kepada teman-teman kita nanti UMKM di DKJ ya sekarang ya. DKJ, daerah khusus Jakarta. Yang perkiraan kami ada UMKM di DKJ ini 2 juta. 2 juta unit. Jadi UMKM itu satuannya unit. Nah, tentunya terdiri dari UMKM itu kan usaha mikro, kecil, dan menengah. Akmikindo adalah asosiasi pengusaha mikro, kecil, dan menengah mandiri Indonesia. Disingkat Akmikindo.
Jadi saya sangat tertarik tadi ada program dari Pak Agus Samunangan untuk menciptakan atau mengelola 15.000 UMKM mandiri. Ya. Ini sudah sejalan Pak dengan visi daripada Amikindo. Visi Amikindo itu mewujudkan pengusaha mikro, kecil, dan menengah bertumbuh, berkembang mandiri dengan produk yang berkualitas, dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Yeah. Kalau kita lihat dari visi ini Pak, sebenarnya sudah jauh lebih dari jangkauan UMKM naik kelas. Kita sebenarnya kalau kita berbicara mengenai UMKM naik kelas, kita bisa melihat dari dua sisi. Dua sisi, dari sisi orang naik kelas berarti dari mikro naik ke kecil, dari kecil naik kepada menengah, dari menengah menjadi usaha besar yang bisa udah lepas dari UMKM. Tapi bisa juga dilihat dari bagaimana cara produksi maupun pengelolaan daripada UMKM itu. Apakah sudah memenuhi semua standar-standar daripada UMKM di tingkat nasional maupun internasional. Jadi kalau kita lihat UMKM naik kelas bisa jadi levelnya masih mikro tapi kualitasnya sudah naik. Sudah dia bisa, artinya produknya sudah berkualitas, sudah bisa berkompetisi. Artinya udah kalau dibandingkan dengan UMKM misalnya dari Cina, dari Korea Selatan, Jepang, itu juga naik kelas. Kalau kita lihat dari sisi kualitas. Jadi ada dua pendekatan yang kami mau coba rumuskan UMKM naik kelas itu dalam visi ini. Kalau kita berbicara Pak Agus Munangan dan Bapak Ibu sekalian pemirsa untuk Amikindo TV, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021, usaha mikro, kecil dan menengah itu dibagi atas dasar dua variabel. Kalau variabel pertama adalah modalnya kurang 1 miliar dan omset atau penjualannya kurang 2 miliar per tahun, itu disebut mikro. Jadi kalau kita lihat ini di Jakarta, usaha ini paling banyak ini. Dan bukan hanya di seluruh Indonesia. Makanya usaha mikro dilihat dari jumlah, menurut statistik BPS maupun Kementerian dulu Koperasi UMKM atau sekarang Koperasi UMKM sekitar 63 juta, 500 jumlahnya untuk yang mikro ini. Karena memang seperti usaha sekarang saya di sini ada usaha klinik dan apotek, usaha kafe dan resto, ini masuk dalam usaha mikro ini. Bahkan kalau kita lihat usaha mikro Pak, itu bisa juga kita bisa lagi levelkan ke kategori, ada yang super mikro, ada ultra mikro, ada mikro kecil gitu loh. Ini karena memang bisa diuraikan lagi ada yang membagi itu sampai 6 layer gitu ya. Kemudian usaha kecil apabila modalnya 1 sampai dengan 5 miliar. Dan penjualannya udah 2 sampai 15 miliar per tahun. Berarti udah kecil ini. Berarti udah lebih rata-rata udah di atas 160 juta per bulan itu nih pendapatannya. Artinya per hari dia udah bisa menghasilkan di atas 6 juta atau 6 juta, mungkin 10 jutaan gitu ya. Nah, kemudian kalau kita menengah ini umumnya udah mengarah ke profesionalisme yang bagus dan udah mempunyai kelola manajemen yang bagus. Modalnya 5 sampai 15 miliar. Nah, kemudian omsetnya atau penjualan 15 sampai 50 miliar per tahun. Artinya udah mulai mendekati dia lolos. Makanya pengalaman saya, umumnya yang mau masuk di asosiasi itu adalah yang ini, mikro dan kecil. Yang menengah itu udah mungkin masuk dia di Kadin, masuk di Apindo dan juga organisasi bisnis lainnya. Jadi Pak Agus ya, kami memang di DKI belum ada DPD yang saat ini, tapi kita sebenarnya mudah-mudahan harapan kami di awal tahun ini DPD Amikindo Provinsi DKJ sudah akan kita bentuk dengan 5 kota dan 1 kabupaten. Tadi ada nanti di tingkat kabupaten dan kota kita sebut DPC, Dewan Pimpinan Cabang. Jadi Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu. Ini kalau kita melihat landscape UMKM di DKI, ada pemahaman yang mungkin kurang pas, kurang tepat. Seolah-olah UMKM itu lengkap dengan informal, kaki lima, gerobak. Sedangkan sebenarnya UMKM itu lebih luas. Kalau kita lihat kategorinya ada usaha produktif, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun berbadan hukum. Berbadan hukum artinya bentuk CP, PT gitu ya. Tapi itulah.
Jadi begini Pak Agus Samanangan, kami berharap dengan adanya Bapak hadir di sini, kami ingin mengetahui bagaimana sebenarnya gubernur beserta anggota DPRD DKI ini mau mendukung UMKM di Jakarta, mau mendukung UMKM di DKJ ini. Karena kita tahu UMKM itu adalah salah satu faktor pendorong perekonomian. Yang kedua, UMKM itu adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi kalau sekarang ada dua, katakanlah, saya tidak ada angka yang pasti memang untuk statistik di DKJ. Kalau adalah antara 1 sampai 2 juta UMKM di DKJ di Jakarta, kalau adalah satu usaha itu menciptakan 2 sampai 3 orang ininya karyawannya, artinya biaya kan udah bisa ada 6 juta terserah kerja. Demikian juga kontribusi kepada PDB itu sangat besar. Kalau secara nasional 61,5%. Terus kemudian kita lihat juga beberapa aspek yang mendukung di situ. Ini juga perlu perhatian menurut saya, Bapak sebagai anggota Dewan dan juga teman-teman di anggota Dewan di sana. Bagaimana gubernur perhatiannya tidak hanya kepada usaha-usaha besar, tapi harusnya lebih fokus kepada usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah ini. Sebagaimana di berbagai negara, di kota besar. Saya udah lihat bagaimana di Singapura UMKM itu dikelola. Saya udah lihat di Tokyo, di beberapa kota Cina, Guangzhou, Shenzhen, gitu, Beijing. Kemudian saya udah lihat misalnya di Korea Selatan, di Seoul. Betul-betul pemerintah daerah bersama pemerintah pusat itu perhatiannya betul-betul besar sekali kepada UMKM. Saya kira demikian Pak Hotman. Kita berharap kehadiran beliau di sini bisa memberikan masukan kepada Amikindo untuk kita juga mendukung program-program daripada DPRD maupun pemerintah Gubernur DKJ. Siap. Gagasan yang Pak Agus sampaikan, target 15.000 UMKM mandiri itu seperti apa? Kira-kira kita mau dengar dulu. Jadi kalau bicarakan tadi itu dari awal ya, kalau saat ini kan memang masih saya usung. Artinya baik di periode pertama sampai saat ini di periode kedua, karena memang tidak mudah ya, seperti tadi ada beberapa hambatan dan uraian dari Pak Manurung juga. Ada, kalau saya pernah sampaikan ke beberapa pertemuan, ada dalam tanda petik ini memang katakanlah pihak-pihak yang ini ya, yang kurang berminat gitu ya, supaya UMKM ini begitu-begitu saja gitu ya. Artinya UMKM ini ya sudahlah, nggak usah sampai punya niat katakanlah untuk bisa mengimbangi ya teman-teman pengusaha tadi yang dikatakan yang berhasil, yang profesional. Nah ini baik disadari maupun tidak disadarin, menurut saya ya Pemprov DKJ ya daerah khusus Jakarta juga tanpa disadari tadi ya terlibat harus di situ. Harus yang contohnya ya, harus tadi yang tidak mau memang benar-benar serius mau bertumbuh, katakanlah pelatihan. Ya, pelatihan itu dalam tiap penganggaran kami selalu mencoba benar-benar ya menyinggung bagaimana pelaksanaannya, bahkan sampai apakah sudah diperhatikan, sudah menyentuh tadi kalangan informal. Karena teman-teman warga yang tadi melakukan kegiatan atau penggiat UMKM ini selalu yang kami lihat ya, saya juga beberapa kali sering turun melihat pelatihan-pelatihan itu, orangnya itu juga gitu. Ya kan, orangnya selalu ya nanti di pelatihan berikutnya muncul lagi kalau tidak dia, dan pengakuan mereka ya kadang adiknya disuruh gitu ya, baru mungkin ada tetangganya. Nah inilah yang memang salah satu yang saya katakan tanpa disadari oleh Pemprov DKI Jakarta, mereka nggak ada benar-benar ya punya keinginan kuat gimana caranya UMKM khususnya DKI Jakarta harus naik kelas, harus bisa melakukan ekspor, kegiatan ekspor terhadap produk-produk mereka. Saya pernah berkunjung juga ke Smesco ya, yang saya lihat justru produk-produk di luar Jakarta, ya seperti patung-patung ukiran dari Jepara atau dari
daerah Jawa lainnya itu yang menonjol gitu. Nah, makanya kembali lagi ya, tanpa disadari ini harus benar-benar serius. Dalam kesempatan ini tidak ada salahnya saya juga udah sampaikan ke Ibu Kadis ya, PPK UKM, Bu, saya mau ya menargetkan menyiapkan 15.000 UMKM yang mandiri dan berkualitas. Nah, memang secara umum sih mereka ya mendukung ya. Tapi saya juga tidak mau ya itu hanya janji-janji ya di saat kampanye, tapi juga ternyata ya melempem lagi. Nah, menuju ke 15.000 UMKM yang naik kelas, saya punya ya paling tidak ada WA grup dari UMKM. Itu kalau saya hitung-hitung memang belum sampai 15.000 gitu ya. Paling mencapai ya menuju ke 5.000 lebih lah. Nah, inilah yang menurut saya ya perjuangan yang real gitu. Memperjuangkan mereka, bahkan seringkali kalau ada misalkan kegiatan bazar, mereka juga minta dilibatkan. Nah, konsep dari kembali Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas PPK UKM yang ikut pelatihan, artinya pelatihan itu dengan anggaran APBD, uang rakyat ya, uang warga DKI Jakarta. Lumayan besar jumlahnya, ya itu yang dipakai. Nanti yang ikut pelatihan dipastikan punya nomor induk berusaha, punya NIB, dan juga sampai-sampai ya sekarang ini juga dipastikan punya medsos. Nah, punya medsos ya katakanlah yang sekarang lagi digemari TikTok ya. Nah, itu juga digencarkan, saya berapa kali juga disampaikan, termasuk ini, kita nggak lagi nanti membayar ya dengan uang cash, jadi cashless. Bagus. Nah, UMKM kita menerima itu juga, artinya ya itu sulit juga budaya ini ya, bayar uang tunai itu kan kadangkala kalau teman-teman UMKM katakanlah makan bakso, terus yang bayar mau pakai cashless apa mau pakai QRIS. Nah, ini yang belum menyentuh ke mereka juga. Tadi kalau dikatakan pengusaha mikro, kalau tadi terkait dari besaran modal yang mereka miliki. Nah, kembali lagi, saya tidak mau ya ini hanya muluk-muluk. Saya tadi mendengarkan juga yang disampaikan sama Pak Manurung, visi misi dari Amikindo. Ya, ini kita harus berduet ini, Pak Manurung, khususnya untuk DKI Jakarta. Ya, berduet. Artinya dengan tadi target atau visi misi yang saya sampaikan, katakanlah memang tidak mudah ya, tapi kita harus tetap punya optimisme, semangat. Bahkan ini lagi tambahannya yang tidak kalah penting, bukan hanya terkait dengan Dinas PPK UKM, tapi saya menyinggung kan di pariwisata ada Parekraf, pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif ini juga harus juga punya pemikiran yang sama, bagaimana katakanlah pelukis-pelukis ya, sekarang juga anak-anak adik-adik kita yang suka ngeband gitu ya, graffiti itu kan masuk ekonomi kreatif. Nah, itu juga ini juga dibangkitkan semangatnya. Bila perlu ada pelatihan seperti yang tadi dilakukan oleh PPK UKM untuk mereka yang bergiat di ekonomi kreatif. Nah, itulah yang menyemangatin saya. Berarti 15.000 tadi ya bukan muluk-muluk, bisa kita capai atau saya capai bersama teman-teman gitu. Nah, kembali ya Amikindo, sangat saya harapkan Pak Manurung kita berduet ya, kita besok-besok harusnya udah menyongsong 2025 ini ya, dengan bukan hanya slogan-slogan, tapi memang UMKM tadi kadang-kala saya lihat ya satu hal lagi mungkin, mereka sudah membuat produk, sudah buat masakan yang enak, tapi nggak ada yang beli, Pak. Nah di situ juga saya ya menaruh hati juga. Kadang-kala Pak Manurung ya saya borong juga gitu produk mereka. Ya, ada topi kemarin saya langsung pesan 5.000 topi dengan nuansa Betawi, corak Betawi, dan itulah yang menyemangati mereka. Dan ya kita tetap semangat ya, semoga nanti kerjasama juga dengan bukan hanya pemerintah tapi
dengan teman-teman yang aktivis di penggiat UMKM. Saya kira itu. Bagus, sejak Akmikindo TV ada dan berharap agar ini juga saluran pembinaan UMKM di digital. Ini udah ke-14. Jadi Pak Agus ini menjadi narasumber kita ke-14 dengan apa adanya Akmikindo ini. Menarik soal pendidikan tadi, karena konsen dari Akmikindo juga menyentuh soal pendidikan di UMKM. Karena Bapak Agus tadi sampaikan, ternyata sudah berkomunikasi dengan kepala dinasnya ya. Apa yang juga Bapak Agus sampaikan, konsen pada pendidikan tadi, karena sebagai dewan untuk mengarahkan para kepala dinas misalnya untuk bekerjasama, karena ini kan era kerjasama, bagaimana membangun UMKM ini dengan pendidikan tadi. Kami dengan 14 kali pertemuan di Akmikindo ini, kita menemukan ada selain pendidikan juga pentingnya memang digital itu. Pentingnya melek digital itu. Digitalisasi ya. Kira-kira apa harapan Pak Agus untuk termasuk tadi kepala dinas untuk juga bisa bekerja sama dengan asosiasi begitu. Tapi sebelum Pak Agus juga memberikan gambarnya, Pak Agus tadi saya menyimak apa yang Bapak sampaikan. Itulah sebenarnya masalah utama daripada UMKM. Tapi kalau kita mau rinci Pak, masalah utama UMKM itu pertama adalah legalitas perizinan. Jadi Bapak tadi menonton nanti 15.000 itu kita usahakan punya NIB, nomor induk berusaha. Betul Pak. Salah satu tingkat mikro yang sekarang kita lihat temui di beberapa tempat, inilah nomor induk berusaha. Kemudian juga sekarang itu kan harus ada sertifikat halal kalau itu. Betul. Apalagi sekarang ada badan sertifikat badan halal di Indonesia yang sudah menggugurkan semua usaha harus mempunyai sertifikat halal. Tapi ini Pak, ini saya mohon ini titip ini untuk DKJ, untuk UMKM. Ini ada yang gratis, ada yang tidak gratis ini Pak untuk ngurus ini, ngurus sertifikat halal ini. Tolong ini juga didorong, kalau bisa ini dibiayai oleh pemerintah daerah. Yang ketiga Pak, PRT misalnya, produk industri rumah tangga. Ini banyak deh kayak ini Pak, ibu-ibu yang punya. Ini kan kalau dia masuk usaha kan harus ini. Harus ini. Jadi izin-izin ini perlu diberikan Pak. Kemudian juga perlu didorong memang hak cipta mereka. Haknya, jadi copyright mereka itu harus penting. Itu satu sisi Pak yang saya titip ini bagaimana nanti di provinsi DKJ ini hal ini perhatikan. Yang problem kedua Pak, pendanaan. Pendanaan ini sebenarnya saya kemarin kedatangan Bank Mandiri di sini Pak. Sumber pendanaan itu banyak. Cuman nggak bisa sampai kepada UMKM ini belum tentu mudah. Seperti Bapak tadi, hampir sama tadi. Kalau ada pelatihan itu aja. Sama juga kalau ada dapat pendanaan CSR maupun pendanaan itu juga. Karena UMKM itu sebenarnya nggak tahu mau kemana dia mendapatkan itu sumber itu. Jadi sebenarnya kalau kita berharap ya harus memang pemerintah daerah bersama dengan anggota dewan ya betul-betul merumuskan bagaimana kepedulian pemerintah untuk ini untuk UMKM. Karena dari sebenarnya sumber pendapatan APBD juga banyak, PAD juga bisa meningkat. Kami bisa ada pajak daerah, bisa juga untuk usaha-usaha itu dikenakan pajak gitu ya. Walaupun itu seperti kuliner, PB1 itu kan 10% itu DKI itu kalau ambil alih. Kan tinggi itu kan PB1. Yang ketiga Pak, dari pendanaan itu, ini dari marketing. Bapak tadi mengatakan banyak produk-produk memang kalau kita lihat produk-produk UMKM di sekitar Jakarta, ada PIK, pusat industri kecil, baik yang di Cakung maupun di daerah Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, ada semua itu Pak. Tapi mereka produk-produknya itu karena nggak didukung oleh pelatihan tadi, tidak didukung dengan bagaimana berusaha yang baik, memproduksi yang baik, ya tidak laku. Makanya saya juga tadi bisa sampaikan, Bapak bilang itu, Bapak kesimius kok, tapi banyak produk-produk dari daerah. Kalau masih dari daerah mungkin masih kita bisa pahami Pak. Kalau produk itu dari luar, Bapak ke Tanah Abang misalnya, Bapak ketemu industri tekstil, industri alat-alat rumah tangga, yang murah-murah, itu Pak dari Cina. Ya kan, makanya banyak kolaps pasar-pasar. Murah diminati lagi. Karena ini murah dan bagus. Jadi kalau masih kita dari daerah, oke lah masih kita lihat dari konsep NKRI. Tapi kalau lihat dari
persaingan global, ya udah UMKM kita itu. Jadi memang itu betul pemasaran itu. Saya tahu memang ada Jumat berkah gitu, cuma berkah ya di DKI, kasih kesempatan. Tapi sebenarnya itu terlalu kecil, karena sesuai dengan undang-undang Cipta Kerja PP nomor 7 di seluruh fasilitas umum maupun per mall harus diberikan 30% ke UMKM. Ini Pak, nggak tahu di komisi berapa itu dikelola itu mall-mall besar itu di Jakarta itu. Seharusnya harus 30% dikasih space itu. Demikian juga ruang-ruang terbuka harus 30%. Demikian juga rest area harus 30%. Di tol, di stasiun kereta api, stasiun bis, bandar udara. Itu Pak minimal 30%. 30% harus dialokasikan. Jadi pasar itu sebenarnya harus dibuka. Demikian juga cara bagaimana memasarkan kan gitu. Jadi Bapak bilang harus ada medsos, betul. Tapi Bapak jangan salah Pak. Medsos itu adalah tool aja. Tetapi yang paling utama barang itu harus berkualitas. Percuma dia medsosnya, Facebooknya, TikToknya, Instagramnya maupun yang lain itu hebat. Tapi persebarannya yang tidak bagus, packagingnya nggak bagus. Tapi memang itu betul Pak. Medsos itu adalah tool, alat untuk memajukan usaha, karena bisa menjangkau lebih luas. Saya di sini Pak, usaha saya di sini aja, saya rekrut 2 orang Pak untuk tenaga IT Pak. Media sosial. Tapi Bapak harus tahu juga, literasi digital itu terhadap UMKM mikro itu rendah. Yang kalau Bapak bilang itu yang kecil menengah mungkin Pak, tapi yang mikro itu mana ngerti itu Pak. Betul. Makanya kadang-kadang kita melihat memang ada sini bakso enak, karena influencer Pak. Baru influencer itu masuk ke medsos, baru itu booming, viral. Viral ya. Yang gini-gini apa harus kita begitu? Jadi memang gubernur Bapak Dewan harus membuat fasilitas. Kalau medsos ya berikan perhatian mereka. Betul Pak, di DKJ saya tahu ada 7 dinas yang mengelola bukan hanya dinas UMKM, ada koperasi, ada pariwisata, ada perindustrian, ada kalau nggak salah 7 Pak. Dan itu masuk di tersambung ke Jackpro ya. Jackpreneur. Saya udah belajar itu Pak. Jadi ini sebenarnya keempat ini Pak perlu SDM. SDM tadi ini oleh Pak Hotman, SDM itu Pak. SDM untuk UMKM yang mikro. Jadi saya bisa secara nasional Pak. Saya belum dapat angka di DKJ. Untuk nasional yang mempunyai pendidikan D3 ke atas, itu ada 3% UMKM berpendidikan. Yang SD itu 50% Pak. Jadi artinya 96% itu adalah pendidikan SD sampai dengan SLTA. Bahkan mungkin jangan-jangan ada yang belum berpendidikan di khusus mikro. Jadi itulah sebabnya juga sulit untuk literasi digital tadi. Betul. Sudah itu. Jadi ini Pak, kami sudah mempelajari ini semua. Makanya Amikindo ingin bekerjasama dengan DKJ nanti untuk pelatihan. Kami punya training center di sini Pak. Untuk di kantor pusat kita punya training center untuk UMKM. Makanya kita ingin berkolaborasi dengan Dewan nanti untuk bagaimana pelatihan. Ada pendanaan di Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, Dinas UMKM, pelatihan-pelatihan itu jangan betul Pak. Ada contoh saya pernah Dinas Parakraf, Sudin Parakraf di Jakarta Timur. Memang dia mendidik Pak, misalnya untuk bikin barista. Barista itu kan untuk yang bisa mengelola kopi. Kopi. Itu waktunya bisa seminggu Pak dikasih. Tapi betul waktu saya tanya dia, bagaimana kamu dapatnya? Ya nggak ngerti dia. Bagaimana dapatnya? Iya Pak, saya kemarin ada informasi Pak, saya daftar aja ya gitu. Coba diberikan itu kepada organisasi, kita bisa siapkan orang-orangnya, bisa siapkan usaha-usahanya. Karena kita Pak di Amikindo ada 5 klaster Pak. Klaster pertama adalah pertanian, perikanan, peternakan, dan pertanian yang berhubungan dengan sumber daya alam. Ini banyak menarik Pak di Jakarta. Terutama perikanan ya, seputar Kepulauan Seribu, kemudian juga di beberapa Jakarta Utara, ya kan? Betul. Jakarta Utara kan juga itu ini nih. Kemudian juga peternakan juga di sini, di Jakarta juga Jakarta Barat peternakan tuh Pak banyak. Kemudian pertanian juga ada, ya sayur mayur di beberapa tempat, spot-spot. Kemudian kehutanan juga di sini ada.
taman-taman kota gitu ya. Iya. Kemudian retail dan perdagangan Pak, yang ini yang sering orang mengatakan UMKM itu hanya retail, pedagang kaki lima, yang informal, terus yang usaha-usaha departemen. Sedangkan itu ada salah satu klaster retail, perdagangan. Yang ketiga Pak, para wisata dan ekonomi kreatif, Bapak tadi bilang anak-anak muda yang mengebet, anak-anak muda yang punya kreativitas, ini memang kursus-kursus yang sifatnya ya sekarang IT ada di situ ya. Yang keempat Pak, industri kecil ini yang banyak dan jasa lainnya. Kalau industri kecil itu contohnya misalnya tukang-tukang bikin tukang sol sepatu, kemudian tukang mebel, tukang-tukang souvenir gitu ya. Terus kalau jasa lainnya seperti kursus-kursus, bisa juga dikatakan tambal ban. Kalau ojol itu kita masukin Pak di para wisata dan ekonomi kreatif, karena dia itu berhubungan dengan bagaimana transportasi. Yang kelima Pak, ini juga ini saya dapat masukan dari ICW ini. ICW kan menurut Undang-Undang Cipta Kerja dan PP nomor 7, 40% dana pemerintah maupun APBD itu kan harus diberikan kepada UMKM untuk mereka mensuplai. ICW udah berapa kali ketemu saya, khusus DKI belum tercapai Pak. Ini nggak pakai masukan untuk apa ini? Kalau ketemu nanti dengan para wali kota maupun kepala dinas di DPD, itu Pak amanah undang-undang. Jadi itu juga orangnya yang dapat itu juga. Kalau yang udah namanya UMKM itu kan bisa penunjukan langsung, bisa juga dengan tender kereta batas. Ini Pak belum tercapai nih. Coba anggaran untuk di DKJ itu berapa? Untuk yang dan belanja untuk di luar belanja pegawai. Pengadaan itu ya. Pengadaan itu. Kalau katakanlah dari sekarang kalau nggak salah APBD itu bisa sampai 80 triliun ya. 91, terakhir 91. 91. Kalau untuk belanja itu katakanlah 40 triliun, yang 40% Pak 16 triliun Pak. 16 triliun diberikan ke UMKM, apa nggak bertumbuh Pak? Yang 15 triliun Bapak tadi katakan itu kecil itu. Betul. Bisa itu Pak. Bisa ditambah lagi nih UMKM-nya. Saya kira gitu Pak. Jadi kami mohon ini kolaborasi. Tadi saya sedang Bapak menyatakan Amikindo berkolaborasi dengan DPRD, ya, dengan pemerintah. Kita tunggu Pak. Mudah-mudahan pemerintah baru ini nanti, pemerintah daerah baru ini dengan juga perangkatnya, gubernur yang baru bisa berkolaborasi. Saya kira Pak Hotman gini, kita titip ini dengan Pak Agus ini luar biasa kepedulian terhadap UMKM. Barangkali direspon Pak Agus, kira-kira apa yang kita mau dengar? Ya, yang jelas ya itu tadi ya, kita sejoli nih ya, Pak Manurung ya, sejoli dengan Amikindo. Artinya kan kembali yang mungkin pesan-pesan awal saya sampaikan, pemerintah jangan setengah-setengah. Betul, kata kunci itu. Ya kalau dikaitkan dengan tadi ternyata ada kewajiban harus ada 40% untuk dari sektor pengadaan atau mungkin belanja daerah. Kemudian juga ada beberapa hal terkait dengan orang-orang atau katakanlah perusahaan ya sektor industri yang menerima itu jangan ya orangnya masih permanen gitu. Harusnya kan dikasih kesempatan. Ya ini sangat menurut saya sangat memungkinkan potensial Amikindo kita bersama-sama nanti bergandeng tangan ya menyongsong di era 2025 ini. Jadi nanti saya sampaikan juga izin nanti ada rapat-rapat ini kita ya, rapat kerja komisi, dan kalau di luar itu juga saya sering melakukan kunjungan, apakah kunjungan ke dinas, kunjungan ke suku dinas maupun BUMD. Nah ini tadi yang belum kita singgung, BUMD. Nah BUMD ini ya mereka sudah mendapatkan permodalan dari APBD, uang rakyat. Itu rata-rata minimal mereka dapat 100 miliar dari tadi yang 91 triliun itu. Nah kenapa tidak BUMD juga ya bukan hanya dari CSR-nya sebagai kewajiban mereka perusahaannya, juga lebih menggiatkan bagaimana peran UMKM bisa masuk. Misalkan katakanlah ada food station. Ya, food station itu kan untuk sembako yang ada di Jakarta ini, mereka lah yang mengelola persediaannya, ya, mengelola bagaimana mendistribusikan.
Nah, itu sektor UMKM tadi masuk di situ. Iya. Ya, pedagang-pedagang yang buka-buka lapak. Tadi saya sempat singgung sebelumnya kita buka ini ada Lokbin, ada Loksem. Nah, ini juga dengan keberadaan food station ya bersama-sama dengan kita Amikindo dan saya sendiri yang punya visi misi seperti tadi. Ya, ayo kita harus berbarengan gitu, harus sama-sama. Jadi jangan misalkan Amikindo dibiarkan jalan sendiri, saya juga jadinya menghayal sendiri gitu ya. Terus BUMD beberapa kali juga, bukan hanya di rapat kerja, pada saat saya kunjungan pernah ke Dharma Jaya. Itu adalah penyedia daging, ikan, telur DKI Jakarta. DKI Jakarta. Nah, mereka juga sampai bahkan menyediakan daging buat stik. Nah, ini mereka mau coba untuk sapi dari lokal ya, bukan hanya dari luar dari negara asing, tapi mereka juga siap ya kalau nanti bisa masuk pemberdayaan peternak-peternak lokal ya karena tadi Dharma Jaya. Nah, kembali tadi kan ada bidang kita yang terkait dengan peternakan. Nah, itu juga menurut saya mereka jangan jauh-jauh mencari yang namanya tenaga ahli, yang namanya bisa sebagai vendor gitu ya. Nah, jalan yang tadi yang saya sampaikan boleh nanti kapan waktu apakah kita undang ya, apakah kita yang berkunjung. Nah, kita sampaikan ini, jadi intinya saya juga perlu menyampaikan kami fraksi Partai Solidaritas Indonesia menjunjung transparansi. Ya, jadi apa yang misalkan tadi kunjungan, baik mungkin nanti dalam pertemuan-pertemuan kita sampaikan tadi kolaborasi. Nah, itu jelas artinya kalau memang ikut lelang gitu ya dalam pengadaan, ya kita ikut. Tapi yang belum pernah kesampaian kan informasi-informasi seperti itu kan selalu tertutup dan hanya bagi mereka-mereka yang katakanlah itu juga gitu loh. Paling ya berganti-ganti, gantinya kadang cuma ganti nama gitu ya, atau pakai yang lain yang ternyata masih kelompok-kelompok yang menurut saya ya kurang sehat lah, ya kurang sehat. Makanya kembali nanti ya berikutnya dengan semangat yang sama ya saya ingin sesuai dengan yang kita bicarakan di dalam podcast ini ya Amikindo ini kita juga udah harus bergegas gitu. Karena apa? Karena Jakarta mau jadi kota kolaborasi. Nah, ini juga ya UMKM jangan sampai tertinggal. Jakarta mau jadi kota global gitu ya. Kan kita bicara kota global kan ya dari sisi digitalisasi siap, ya kan, dari sisi SDM yang ngerti main medsos juga harus siap. Nah, UMKM lah juga kita dorong supaya Jakarta menuju kota global, mereka jangan dijadikan penonton. Nah, harus siap juga menyongsong, baik nanti bahkan mungkin sampai di tingkat kelurahan, RT RW. Ya, saya sangat mengharapkan ini Pak Ketua, Pak Manurung. Ya, saya kan ada ini nih, ada reses, ada sosialisasi perda. Nah, di situ kita sama-sama, bahkan katakanlah ini juga nih, memang nanti perlu kita bahas lebih lanjut. Bila perlu, yang tadinya hanya niat mau dagang, artinya niat mau sebagai penggiat UMKM, di situ dia ini langsung semangat. Oh ya, saya mau ikut pelatihan. Saya mau buka usaha, saya mau mandiri, saya mau menunjukkan kualitas. Nah, kan terjawab tadi. Kita jangan yang selalu orangnya yang ikut pelatihan, si A, ikut pelatihan dia lagi, ya kan? Ikut pembinaan dia lagi. Nah, itulah yang menurut saya kita harus sering belusukan juga ini, ya Pak Manurung ya. Saya ajak ya dalam kolaborasi nanti bentuknya bisa pada saat reses, ya. Itu juga kami diberikan kesempatan, baik itu sebagai fungsi pengawasan, kami panggil juga dinas-dinas, biasa saya begitu, saya panggil lurah, saya panggil camat, saya panggil misalkan terkait dengan penyediaan fasilitas UMKM, mereka hadir dan mereka langsung melihat, oh ternyata memang selama ini program pelatihan yang mereka lakukan masih diminati
tapi belum menyentuh ke Iya. sasaran yang sebenarnya. Oke. Nah, itu yang ke depan akan kita jalankan. Bagus kalau kita bicara Jakarta dalam tanda kutip selalu seksi karena tadi Pak Agus sampaikan bahkan uangnya 91 triliun ya. Iya, betul. APBD-nya. Walaupun Jakarta tidak lagi menjadi pusat ibu kota negara, tapi terus menjadi semacam gula dikerumuni semut. Semua berkejaran membicarakan Jakarta. Ini satu hal di depan mata kita, bisnis kaitannya dengan UMKM. Karena dalam hal ini pemerintah pusat sudah mulai menggelorakan makan gizi gratis itu kan bisnis. Benar. Kue seperti ini kan harus dibagikan terutama pada UMKM. Apa kira-kira dari Dewan, terutama di Jakarta, Dewan ini kan punya kekuatan. Bahkan di Jakarta salah satunya yang saya tahu yang mampu membiayai SMA sampai gratis begitu. Apa yang kira-kira di bisnis makan gratis? Yang jelas pertama jelas-jelas ya kami mendukung sepenuhnya program makanan bergizi gratis atau MBG. Tapi memang pelaksanaannya tidak segampang kita membalikkan tangan gitu ya. Artinya beres lah, lancar gitu. Nah, kembali awal-awal sebelum pelaksanaan, kalau tidak salah saya di bulan-bulan antara September-November, saya diwawancarai oleh salah satu radio di Jakarta mengenai persiapan-persiapan untuk melakukan atau menjalankan program makanan bergizi gratis. Nah, pertama-tama ya yang saya sebutkan adalah diberikannya peran bagi UMKM. Bahkan nanti kita bisa konfirmasi ke Pak Kasudin PPK UKM Jakarta Selatan ya bersama saya kasih kesempatan beliau juga untuk ikut nimbrung di dalam wawancara itu karena by telepon kan. Nah, di situ kita udah udah punya semangat yang sama. Sepertinya UMKM ya dapat berkah gitu. Nah, tidak berapa lama ya mungkin informasi yang terakhir ini saya sih berpikirannya alasan untuk ini ya, untuk kecepatan, keamanan dan juga tidak ada tidak ada katakanlah waktu-waktu yang terbuang. Saya dapat info itu dipercayakan kepada pihak TNI. Nah, baik itu Kodim, Koramil gitu. Nah, kemudian juga nanti apakah itu juga dikerjasamakan dengan yayasan gitu ya, atau memang yang kan di dalam SPBG itu yang tadi penyalur makanan gratis itu harus ada yang ahli gizi, harus ada akuntan. Nah, minimal itu harus ada yang dua itu tadi. Nah, apa yang kita lihat di sini ya kembali UMKM ini kenapa tidak diberi kesempatan ya, diberikan berkah tadi supaya mereka juga 2025 ini kan tantangan ya kita nggak bicarakan kenaikan PPN 12% lah, itu mungkin belum sampai membebani UMKM, tapi yang jelas kan ya memulai awal 2025 ini ya dengan beratnya tantangan ya. Menurut saya saatnya kita mengangkat, mempercayakan UMKM. Tapi saya mulai mungkin berpikir ya lebih mengkaitkan dengan alasan-alasan tadi supaya aman, supaya jangan ada pergolakan-pergolakan. Kita harapkan di pertengahan tahun ini UMKM harus dilibatkan. Termasuk dari kita ya Amikindo dari asosiasi, yaitu kan tadi kan perlu katakanlah apakah ahli di gizi, ahli di akuntan, ya mari sama-sama mungkin ya kita juga dilibatkan kira-kira yang cocok pembuatan menu ini ya kan. Amikindo kan ada juga nanti yang tim ahlinya, atau katakanlah yang tadi bidang-bidang kuliner juga ada ya, makanan minuman. Nah, ini menurut saya ya disitulah benar-benar ya perhatian UMKM tidak lagi setengah-setengah. Nah, Jakarta sampai saat ini ya MBG itu memang perdananya berjalan cukup lancar. Tapi ada juga yang beberapa komplain yang katanya
kantin di sekolah jadi sepi, gitu kan. Baru kemudian juga abang-abang yang biasa, itu kan termasuk mikro ya, yang biasa jualan apa itu, yang makanan-makanan, yang ini, yang biasa anak-anak SD itu juga keluar dari pagar sekolah beli. Nah itu juga jadi sepi penghasilannya. Nah, ini juga sama-sama yang perlu kita pikirkan. Konsekuensi perubahan ya. Iya. Nanti Pak Manurung bisa semacam resume kita bingkai pembicaraan kita. Tapi saya ingin bertanya satu hal. Kami dengar juga Pak Agus sebelum konsen juga pada UMKM juga pernah buka usaha. Barangkali pengalaman-pengalaman buka usaha untuk sebagai mental bagi para calon-calon pengusaha muda agar mereka berani berusaha, karena ini kan tantangan, kemampuan berpikir, kemampuan mengalami tantangan. Apa kira-kira kiat dari Pak Agus? Ya, yang jelas memang kalau historis sedikit ke belakang, saya dulu memang pedagang pakai gerobak. Jadi di situ jual jenis-jenis makanan ringan. Ada kacang, ada permen, ada kerupuk gitu ya. Di depan saya di Siantar, itu dulu di depan bioskop Riang namanya. Waktu masih muda itu? Waktu masih muda, waktu SMA. SMP belum dikasih jualan soalnya SMA. Anak Siantar juga? Oh, Siantar men. Ya. Nah, disitulah yang saya rasakan ya, UMKM ini memang mau tidak mau harus berjuang. Penuh perjuangan. Kita dorong gerobak aja, ngelewatin jalan raya nyebrang. Nah itu kalau ada yang nggak mau tahu gitu ya, kita kan ini nggak diduk juga gitu ya. Nah itu pengalaman yang paling berharga, termasuk juga ada perda juga kan, perda mengenai terantib. Nah sempat saya kena itu, sempat diangkut gerobak ya kan, sampai kakak saya waktu itu nangis-nangis. Saya juga sempat berhadapan dengan. Sekarang ini malah Satpol PP jadi teman saya. Kalau ada misalnya sahabat kita par bengkel, par tambal ban yang katanya memakai jalur trotoar, nah itu pertama kali yang mereka sampaikan, kami binaannya Pak Dewan Agus Samonangan gitu. Nah jadi saya yang dihubungin. Ya saya bilang ya udah Bang, nanti kita tertibkan, kita bina. Tapi jangan pada saat mereka memang katakanlah ada pelanggan ada apa, jangan sampai terganggu gitu. Bahkan yang lain lagi, ini kan karena beranjak dari yang saya rasakan ya, pahitnya perjuangannya UMKM. Pernah awal-awal waktu yang periode pertama, saya ingat, saya waktu berkunjung sama teman-teman ke kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Ketemu waktu itu Bang Marulo Matali, sekarang Sekda. Nah, kalau beliau nonton ini pasti ingat. Waktu itu saya sampaikan, Bang, nanti kalau ada pertambal ban, ya, atau mungkin yang jualan-jualan dari suku saya, suku Batak, kalau dilihat sama teman-teman melanggar aturan, tolong saya duluan yang dihubungi. Karena ini tanggung jawab moral, ya, nanti mereka juga harus saya ingatkan, harus saya sampaikan. Oh siap pengamunangan, siap. Nah, hal-hal seperti ini walaupun kecil ya kita buat sebagai ini nih penyemangat, ya kan? UMKM ya tertib, ya kan? UMKM silakan berjuang, ya. Pemerintah juga jangan tadi melihat sebelah mata gitu. Nah, bangkitkanlah, ajaklah asosiasi, dan saya ya tetap memperjuangkan ya tahun-tahun ke depan, ya tentunya juga yang harus kita rasakan adalah UMKM ini ya mandiri dan berkualitas. Jadi jangan lagi misalnya UMKM itu sepi Pak, nggak ada Pak yang ini. Nah harusnya mereka malah, waduh kita harus nambah nih tenaga kerja, harus nambah SDM karena banyak permintaan dari negara tetangga gitu kan, banyak yang pesan. Nah itulah yang sementara ini mungkin cita-cita kita bersama ya, harapan kita bersama. Itu, Bro. Ketum, barangkali dibingkai apa yang kita bincangkan dengan Pak Agus. Ya. Terima kasih nih Bapak Ibu sekalian, saudaraku, anggota AMIKindo atau khususnya UMKM di Jakarta. Kita bangga pada siang hari ini kita ketemu dengan anggota Dewan Pak Agus Samonangan dari
DKJ dari Partai Solidaritas Indonesia. Apa yang saya mau sampaikan untuk kita semua, bahwa DKJ ini, Jakarta ini adalah sangat besar, penduduknya juga banyak, kemudian areanya juga besar. Sebenarnya potensi UMKM di DKJ ini harusnya bisa bertumbuh berkembang. Betul. Apalagi dengan diterapkannya bahwa Jakarta bukan lagi daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta sebagai kota global. Makanya smart kota, smart city, kemudian fasilitasnya harus bisa mendukung UMKM. Sebagai contoh, sesuai dengan PP nomor 7 tahun 2021, bahwa lokasi-lokasi usaha baik di mall maupun lokasi untuk umum seharusnya diberikan 30% untuk UMKM. Di samping itu juga kalau belanja DKJ, pemerintah daerah tingkat 1, kota sampai kecamatan dan juga kelurahan, diberikan juga 40% itu sebagai kewajiban pemerintah untuk diberikan kepada UMKM. Saya yakin UMKM yang perkiraan kita ada 2 juta di DKI ini bisa menjadi kontributor utama untuk kemajuan UMKM maupun perekonomian di DKI. Sebagaimana kita ketahui, sebagai kota global pasti banyak orang nanti berkunjung di Jakarta, baik sebagai pembisnis, wisatawan dari berbagai daerah maupun berbagai negara. Maka diharapkan kota Jakarta, pemerintah daerah, baik dari melalui Dewan, berikanlah kesempatan itu, berikanlah kepedulian itu kepada UMKM. Contohnya, bagaimana produksi barang-barang untuk souvenir, untuk kebutuhan wisatawan bisa ditingkatkan. Demikian juga kuliner. Kuliner itu banyak bertebaran di DKI. Betul. Sertifikat halal merupakan salah satu persyaratan. Saya mohon ini Pak diperjuangkan agar itu semua dibiayai oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan sertifikat. PIRT juga demikian, legalitas NIB. Dan juga yang paling utama, kantong-kantong UMKM harus dibentuk di Jakarta, Pak. Klaster-klaster UMKM, zona-zona UMKM di Jakarta ini perlu dibentuk. Misalnya zona di Jakarta Utara, berikan tuh zona untuk perikanan. Berikut pariwisata di sana. Demikian juga kota-kota di Jakarta Timur ada zona untuk produksi industri kecil. Demikian juga untuk beberapa lokasi ada klaster untuk kuliner. Saya kira ini cara kita untuk menaikkan usaha-usaha mikro kecil di DKJ. Saya kira terima kasih nih untuk Pak Agus Kambangan, demikian juga untuk Pak Hotman. Ini kita bersyukur bahwa kita bisa mendapatkan masukan dan juga informasi yang baik mengenai UMKM di DKJ. Sehingga para UMKM DKJ kita dukung program-program dari para pemerintah, program-program dari Dewan, dan khususnya partai yang telah yang mengusung oleh Pak Agus Kambangan. Semoga UMKM bertumbuh berkembang di DKJ. Amin. Terakhir Pak Agus, untuk menutup perbincangan kita, karena Jakarta memang kota yang unik. Terakhir Pak Agus, untuk menutup perbincangan kita, karena Jakarta memang kota yang unik. Di sini tidak ada pertanian, tidak ada kehutanan, maka tidak ada dinas kehutanan atau pertanian, itu barangkali Maka memang dia unik sekali. Tentu kota yang bagus itu kota yang sejahtera, penduduknya sejahtera. Ruang yang membuat sejahtera penduduknya kan ruang UMKM ini. Kira-kira apa tawaran dan harapan Pak Agus sebagai anggota Dewan? Yang jelas kan kolaborasi ini bukan hanya pepesan kosong gitu ya. Kan nanti berdasarkan Undang-Undang 1/2024 Dewan Daerah Khusus Jakarta, kita juga ada yang namanya kawasan aglomerasi. Jadi kawasan aglomerasi ini dikelilingi beberapa daerah-daerah penyangga yang mungkin dikenal Jabodetabek gitu ya. Ada Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok. Nanti ini akan bertumbuh juga. Kenapa mereka kita butuhkan? Pertama mungkin saya mulai dari bahwa kita penerima aliran sungai, aliran kali. Jadi sering kita kalau teman-teman di Jakarta Selatan, daerah Jakarta Timur juga
dapat kiriman. Nah, kita kirain dapat kiriman ya kan berupa apa namanya berkah gitu. Nah, kiriman banjir. Nah, ini makanya kembali lagi ya kita tidak bisa sendiri ya Kota Jakarta, termasuk juga UMKM-nya tidak bisa hanya sendiri UMKM asosiasi dan juga Pemprov DKI Jakarta, juga harus didukung tadi perbatasan tadi. Ya, kawasan aglomerasi. Nah, Depok misalnya Margonda, saya sempat camat Jagakarsa itu ya sahabat saya sampaikan, saya tekankan, kenapa Margonda Jalan Raya Depok itu lebih bertumbuh, lebih banyak di situ katakanlah kulinernya, baru mungkin termasuk tempat hiburan dan mungkin tempat tujuan yang dikunjungi daripada Jagakarsa, perbatasannya yang Jakarta Selatan ke Depok. Saya kan ya artinya kan dari dewan, dari wakil rakyat yang daerah pemilihannya di situ, ya merasa ini juga, saya merasa tertempeleng juga gitu. Kenapa bisa gini ya gitu kan? Nah, makanya kembali ya untuk menumbuhkan itu kan memang UMKM yang dibutuhkan. Yang mau berdagang, yang mau menyalurkan usahanya, ya memang kata kuncinya UMKM. Memang benar salah satu contoh ada mall ya di Tanjung Barat itu. Nah, ini juga nanti bila perlu kita suratin ya Pak Ketua. Saya lihat belum menyediakan 30% dari arealnya untuk UMKM. Nah, makanya ya saya sih tetap optimis lah, tetap semangat ya. Nanti juga kembali saya katakan kolaborasi kita jalankan. Kita belum bicara Bekasi nih, yang dekat ke kita nih, ya kan? Yang dekat ke kita Malaka Selatan ini yang Kalimalang. Nah, itu juga saya lihat kemarin saya macet di situ yang melalui yang mallnya sangat sebelah-sebelahnya lagi kan mall-mall berjejeran kan, ada mall metropolitan Kalimalang kok kalah dengan wilayah situ gitu. Kalimalang atau katakanlah Malaka Selatan ini. Makanya kembali kita lihat dulu perspektifnya daerah kita, ya kita tumbuhkan ya Pak Ketua, Pak Hotman, kita jadikan ini figur-figur yang bisa ke depannya, karena ini bakal sangat dibutuhkan dan makin bertambah waktu. Nanti regenerasi kita, generasi juga ya punya kerinduan yang sama menurut saya, supaya UMKM juga tetap ditumbuhkan, tetap dibangkitkan. Jadi kata kuncinya Pemprov DKI Jakarta, ya DKI Jakarta khususnya, jangan lagi setengah-setengah ya keberpihakan terhadap UMKM, termasuk asosiasi dan apa yang kita cita-citakan. Terima kasih Pak Agus. Sahabat Akmikindo TV, karena Pak Agus tadi sebut Malaka Selatan, kami berpodcast ini di Jalan Raya Malaka Raya, Pondok Kelapa, di studio Akmikindo TV. Kita berpodcast yang ke-14. Demikian sahabat bincang-bincang kami dengan Ketua Umum Akmikindo Pak Laurentius dan Pak Agus Samonangan Pasaribu, anggota Dewan DKI Jakarta. Terima kasih. Siap. Yuk.